Terduga pelaku disebut merupakan salah satu siswa di SMA N72 dan diduga menjadi korban bullying. Sebenarnya apa yang memicu pelaku berbuat nekat? Kita sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama Reza Indragiri, psikolog forensik. Mas Reza, selamat sore. Selamat sore. Mas Reza, yang terkini tadi kita dengarkan bersama Kapolri sudah menyebutkan terduga pelaku merupakan salah satu siswa SMA N72 dan dari analisa Anda, apa yang sebenarnya bisa memicu terduga pelaku ini yang masih berstatus sebagai pelajar nekat beraksi seperti ini? Koreksi dulu untuk Pak Kapolri bahwa kalau kita mengacu pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, kita tidak boleh menggunakan kata pelaku, tapi kita sebut dia entah sebagai anak atau anak yang berkonflik dengan hukum. Jadi kita tidak perlu memberikan labeling-labeling yang justru memperkeruh situasi dan boleh jadi bisa memperberat kondisi anak. Kembali ke pokok persoalan. Apa yang menyebabkan kemudian ada siswa atau anak yang melakukan perbuatan kekerasan yang sedemikian jauh? Ternyata tidak ada teori tunggal. Teorinya banyak. Tapi karena narasi yang sudah berkembang di publik sejauh ini adalah mengaitkan peristiwa ini dengan peristiwa bullying atau perundungan, maka masuk akal bagi kita untuk lagi-lagi mengangkat teori bagaimana seorang korban bullying yang telah menderita sekian lama, menghadapi permasalahan sendirian, akhirnya memilih untuk mengatasi masalahnya dengan cara retaliasi, dengan cara melakukan kekerasan dengan skala atau bobot yang lebih berat lagi. Sehingga secara getir, secara menyedihkan, kita harus katakan boleh jadi keterlambatan kita dalam menangani kasus-kasus bullying boleh jadi berkontribusi bagi berlangsungnya peristiwa yang satu ini. Mereka yang sudah mengalami kesengsaraan selama sekian lama, dalam tempo sekejap, hari ini kita sebut dia sebagai tadi pelaku brutalitas, pelaku peledakan, pelaku kekerasan, dan boleh jadi dalam waktu dekat akan duduk di kursi pesakitan. Itu gambaran getirnya. Dan jika dilihat dari ledakan yang juga menurut saksi mata terjadi lebih dari sekali, apakah tindakan ini mengarah ke teror atau menurut Anda tindakan yang sudah terencana akibat adanya tekanan mental atau psikis dari terduga pelaku? Kita harus ekstra cermat menggunakan istilah teror. Kalau dalam khazanah psikologi forensik paling tidak ada 7 jenis aksi teror. Sehingga relevan kalau kemudian kita katakan orang-orang yang melakukan aksi balasan terhadap konflik personal yang dia alami itu juga bisa masuk dalam salah satu kategori teror. Tetapi kalau kita mengacu pada undang-undang terorisme, maka sudah barang tentu harus ada. Saya tandaskan, harus ada motif politik, ideologi, dan sejenisnya di balik perbuatan tersebut. Saya tidak tahu. Dalam kasus ini, proses investigasi kepolisian akan mengarah kepada teror sebagaimana yang ada dalam konteks psikologi forensik, yang sifatnya lebih umum, sifatnya lebih luas, ataukah teror yang didefinisikan oleh Undang-Undang Terorisme sebagai keharusan adanya motif politik atau ideologi. Tapi terlepas dari itu, saya memandang bahwa penggunaan kata teror, terorisme, teroris pada kasus semacam ini boleh jadi akan membantu kita memiliki kesamaan persepsi. Tapi dampak negatifnya boleh jadi akan jauh lebih terasa nantinya. Bagaimana seorang anak yang semestinya bisa menjalani masa depan secara konstruktif justru terkunci dalam labeling yang sedemikian buruk. Kita tidak bisa abai bahwa di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak kita sudah buru-buru diwanti-wanti bahwa betapapun barangkali ada amarah, ada sakit hati, ada dendam dan sejenisnya, namun terhadap anak yang melakukan perbuatan pidana, cara pandang kita betul-betul harus semaksimal mungkin bersih dari amarah. Karena itulah syarat bagi kita untuk kemudian menyikapi anak yang sudah melakukan pidana secara lebih konstruktif. Undang-undang yang sama juga mengingatkan kita bahwa anak-anak yang melakukan pidana tetap harus dipandang sebagai insan yang memiliki masa depan. Dan konsekuensinya bagi kita semua adalah membersamai dia, mendampingi dia menuju masa depan tersebut. Saya tidak dalam konteks memberikan pembenaran terhadap peristiwa kekerasan yang bersangkutan lakukan. Tapi ini sebatas pengingat kepada kita semua, bukan dari seorang Reza, tapi dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Ya, Mas Reza, seperti tadi yang sempat disinggung sebelumnya, dugaannya bahwa anak yang berkonflik dengan hukum ini merupakan korban bullying. Sejauh mana kondisi mental seseorang atau apalagi seorang anak ini bisa sangat spesifik kemudian menentukan target untuk membalas tekanan atau kondisi mentalnya ketika di case ini itu lokasi atau waktunya itu sangat spesifik saat sholat Jumat dan juga di titik masjid. Apakah ini ada makna tersendiri bagi Anda dilihat dari sisi psikologi begitu? Kalau memang bullying secara umum, kenapa harus di titik itu? Menurut Anda ada relevansinya tidak? Mari kita pandang perilaku kekerasan bukan sebagai hitam atau putih, iya atau tidak, ada atau tidak ada. Tidak seperti itu. Kekerasan sepatutnya kita pandang sebagai sebuah skala, sebagai sebuah spektrum. Ada korban bullying melakukan kekerasan skala minor, ada korban bullying yang melakukan kekerasan dalam bentuk yang lebih berat. Ada pula kekerasan yang ditampilkan oleh korban bullying pada titik yang sedemikian ekstrim, pada titik yang sedemikian brutal. Bukan 1-2 kali sesungguhnya kita simak pemberitaan tentang bagaimana korban bullying akhirnya melakukan retaliasi atau aksi balas dendam di sekolah, di tempat umum, dan seterusnya. Pertanyaan, kenapa kemudian yang bersangkutan memilih hari Jumat misalnya dan di rumah ibadah, itu harus diinvestigasi oleh pihak kepolisian. Adakah muatan-muatan simbolik yang melatari pemilihan tempat dan waktu sedemikian rupa? Ataukah itu pertimbangan taktis belaka? Bahwa pada waktu tersebut, di tempat tersebut, ada sekian banyak korban potensial yang bisa diincar, bisa dihajar dalam satu kali gebrakan. Mudah-mudahan apa yang saya katakan ini tidak mengirim pesan yang keliru sehingga dipelajari sebagai sebuah materi yang salah, tidak demikian. Tapi saya ingin menekankan bahwa pemilihan tempat dan waktu sedemikian rupa bisa mengandung muatan simbolik ataupun sebatas sebagai sebuah pertimbangan taktis saja. Nah, Mas Reza, ini yang terakhir. Dari kasus ini kan kita pasti mengacu pada apa yang menjadi keterangan resmi Kapolri dan pihak kepolisian. Tapi menurut Anda, kasus ini termasuk mudah atau sulit untuk mengungkapkannya dan melihat apa yang sudah menjadi pergerakan penyelidikan dari pihak kepolisian, seperti apa sih kemudian polisi ini bisa merangkai kasus ini agar cepat terungkap? Menurut Anda pasalnya cukup rumit tidak untuk kemudian diungkap? Saya sudah hadir di persidangan terkait dengan korban bullying yang melakukan kekerasan sebagai cara dia untuk mengatasi persoalan. Harus saya katakan, mengingat pelaku adalah mereka yang masih berusia anak-anak, tidak cukup bagi kita untuk memandang dan menyikapi dia sebagai layaknya pelaku dewasa. Bahwa pertanggungjawaban sepenuhnya, semata-mata kita timpakan kepada dirinya. Karena pelaku masih berusia anak-anak, maka sesungguhnya ada sekian banyak subsistem, ada sekian banyak faktor yang harus dipahami secara komprehensif. Karena tadi saya katakan, kita tidak bisa berhenti pada pemikiran tentang bagaimana menghukum dia, tidak. Tapi Undang-Undang SPPA mengharuskan kita berpikir tentang bagaimana membawa dia ke masa depan. Untuk membawa dia ke masa depan, kita harus pertimbangkan misalnya subsistem mikro, subsistem meso, subsistem krono, subsistem makro, dan seterusnya yang akan semuanya diintervensi atau dikelola secara komprehensif guna memastikan proses pemulihan dan proses kembalinya anak tersebut hingga menyongsong masa depannya bisa berlangsung secara optimal. Kalau kita bersepakat bahwa model bioekologis merupakan paradigma yang paling jitu untuk dikenakan kepada anak-anak yang melakukan pidana, maka harus saya katakan ini merupakan kerja besar. Ini merupakan kerja lintas lembaga dan kementerian. Tetapi apabila semua pihak konsisten dan konsekuen dengan pendekatan semacam itu, maka mudah-mudahan ramalannya adalah positif. Bahwa anak tidak akan mengulangi perbuatannya dan anak akan menjadi warga negara yang lebih produktif ke depannya. Baik. Baik, Mas Reza, terima kasih untuk ulasan dan analisa Anda di Metro hari ini. Kali ini selamat sore, Mas Reza. Kita tunggu update selanjutnya nanti bagaimana perkembangan kasus ini. Salam sehat selalu. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.